마음속 고백, 마음속 진정은 고맙습니다. 이 한마디뿐입니다. 너무도 많은 것을 맡아 안고 고생도 많은 우리 장병들입니다. 자연재해 복구전선에서 우리 인민군 장병들이 발휘한 애국적이고 영웅적인 헌신은 마음 Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Klarifikasi Kim Jong-un usai dituduh pakai pemain U23 di ajang Piala Asia U17. Kim Jong-un malah ngomong begini di hadapan publik. Alhamdulillah kontrak Nova Arianto tetap diperpanjang 5 tahun lagi. Dan Erick Thohir juga masih ingin menjabat jadi ketum PSSI, tak mau berhenti sebelum timnas senior masuk Piala Dunia. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Klarifikasi Kim Jong-un usai dituduh pakai pemain U23 di ajang Piala Asia U17. Kim Jong-un malah ngomong begini di hadapan publik. Pertandingan terakhir timnas Indonesia U17 melawan Korea Utara meninggalkan banyak tanda tanya di kalangan pecinta sepak bola. Bukan hanya karena skor yang mencolok, tetapi juga karena mencuatnya rumor yang menyebut adanya dugaan kecurangan dari kubu Korea Utara. Isu yang beredar menyebut bahwa Korea Utara diduga menurunkan pemain yang usianya jauh di atas batas maksimal untuk kelompok U17, bahkan ada yang menyebut mereka berusia setara pemain U23. Yang menarik, kecurigaan ini tak hanya datang dari supporter Indonesia atau negara-negara di Asia Tenggara. Warganet dari Jepang, Korea Selatan, hingga Australia juga ikut menyoroti kejanggalan fisik para pemain Korea Utara. Banyak yang heran karena tubuh para pemain lawan terlihat jauh lebih besar dan matang secara fisik jika dibandingkan dengan tim-tim U17 lainnya. Penampilan mereka bahkan dinilai lebih mirip skuad kelompok usia 23 tahun daripada remaja seusia mereka. Fenomena ini pun menuai reaksi luas, tidak sedikit yang menyerukan agar Federasi Sepak Bola Internasional melakukan peninjauan ulang terhadap kebenaran data pemain. Situasi ini menciptakan sorotan tajam terhadap transparansi dan keadilan dalam turnamen kelompok umur demi menjaga sportivitas. Di tengah ramainya isu kecurangan yang membayangi kemenangan besar Korea Utara atas Indonesia di Piala Asia U17, publik dikejutkan oleh komentar dari pemimpin tertinggi negeri tersebut, Kim Jong-un. Saat ditanya soal dugaan penggunaan pemain di luar batas usia, ia dengan tenang menjawab, "Saya tidak tahu menahu soal pemain sepak bola, lebih baik tanyakan langsung kepada pelatihnya." Pernyataan ini sontak menimbulkan berbagai reaksi. Banyak yang menilai Kim tengah mencoba menjaga jarak dari masalah yang ada, sementara sebagian lainnya menilai komentarnya seperti lepas tangan dari situasi yang semakin memanas. Dugaan bahwa Korea Utara menurunkan pemain di luar usia yang diperbolehkan masih terus menjadi sorotan tajam dari masyarakat internasional. Suporter dari berbagai negara masih mempertanyakan kebenaran skuad Korea Utara yang secara fisik terlihat jauh lebih matang daripada lawan-lawannya. Hal ini ditakutkan akan terjadi pada pertandingan-pertandingan berikutnya, sehingga akan merugikan lawan. Dalam situasi yang semakin penuh tekanan ini, FIFA dan AFC didesak untuk terus melakukan pengawasan terhadap tim dan para pemain. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara menanggapi keramaian publik soal dugaan kejanggalan dalam laga antara timnas U17 Indonesia melawan Korea Utara. Isu mengenai kemungkinan adanya pemain yang melebihi batas usia terus menjadi pembahasan hangat di kalangan pencinta sepak bola. Menyikapi situasi ini, Erick menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti masalah tersebut dengan serius. "Kami akan telusuri secara mendalam dan bekerja sama dengan FIFA agar semuanya menjadi jelas," ujarnya tegas. Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa PSSI tidak akan tinggal diam melihat potensi pelanggaran dalam kompetisi internasional yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Erik juga meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan memberi waktu kepada pihak-pihak terkait untuk bekerja sesuai prosedur. Meski Indonesia harus tersingkir dari turnamen, tapi Indonesia tetap ingin ikut andil pada pentingnya menjaga keadilan dalam turnamen usia muda. Kejanggalan pada postur fisik para pemain lawan memang cukup mencolok dan wajar jika publik menuntut penjelasan lebih lanjut. Harapan kini tertuju pada langkah tegas dari PSSI bersama FIFA untuk menyingkap kebenaran di balik laga ini, demi menjunjung keadilan dan sportivitas dalam sepak bola. Lantas, setujukah kamu jika Korea Utara dibanet saja dan dikeluarkan dari Piala Asia jika terbukti curang? Jika setuju silakan tulis setuju di kolom komentar ya guys. Alhamdulillah kontrak Nova Arianto tetap diperpanjang 5 tahun lagi. Dan Erick Thohir juga masih ingin menjabat jadi ketum PSSI, tak mau berhenti sebelum timnas senior masuk Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 baru saja menutup perjalanannya di Piala Asia dengan hasil yang kurang menggembirakan. Kekalahan telak 0-6 dari Korea Utara dalam laga perempat final membuat banyak pihak merasa kecewa, terutama mengingat ekspektasi yang begitu tinggi terhadap generasi muda Garuda. Kekalahan ini pun menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Tak hanya hasil pertandingan yang jadi sorotan, posisi pelatih kepala Nova Arianto pun ikut diterpa isu yang tak kalah panas. Sejumlah rumor mulai beredar, menyebut bahwa kekalahan besar ini bisa saja menjadi alasan kuat bagi federasi untuk mempertimbangkan pergantian di posisi pelatih. Walau belum ada pernyataan resmi, desas-desus mengenai kemungkinan pemecatan Nova terus menjadi perbincangan hangat di media sosial dan forum-forum sepak bola. Sebagian publik menilai bahwa hasil tersebut tidak mencerminkan kualitas sejati tim, dan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor luar lapangan. Namun ada juga yang beranggapan bahwa kekalahan sebesar itu perlu evaluasi menyeluruh, termasuk soal kepemimpinan tim. Hal ini tentu harus segera diperjelas, karena dalam waktu dekat timnas U17 tetap harus bersiap untuk pertandingan berikutnya, yakni ke Piala Dunia. Perjalanan mereka belum selesai, dan apapun keputusan ke depan, diharapkan tetap membawa kebaikan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Di tengah berbagai spekulasi yang sempat beredar mengenai masa depan Nova Arianto sebagai pelatih timnas U17 Indonesia, akhirnya PSSI memberikan kepastian yang mengejutkan banyak pihak. Alih-alih diberhentikan, kontrak Nova justru diputuskan untuk diperpanjang selama 5 tahun ke depan. Keputusan ini menandakan kepercayaan penuh federasi terhadap kapasitas dan kontribusi sang pelatih dalam membangun fondasi sepak bola usia muda di Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa keberhasilan Nova membawa timnas U17 lolos ke Piala Dunia merupakan pencapaian luar biasa yang tak bisa diabaikan begitu saja. Menurutnya, pencapaian sebesar itu jauh lebih berarti daripada satu hasil buruk yang kebetulan terjadi di babak perempat final. Ia menegaskan bahwa membangun tim nasional yang kuat tidak bisa hanya menilai dari satu pertandingan, tetapi harus dilihat dari proses panjang yang penuh perjuangan. Erick juga menambahkan bahwa terlalu sering orang hanya fokus pada kesalahan kecil, sementara lupa menghargai pencapaian besar yang sudah diraih. Dengan perpanjangan kontrak ini, PSSI ingin memberi pesan bahwa pembangunan tim harus konsisten dan jangka panjang. Nova pun kini diberi kepercayaan lebih luas untuk terus membina generasi muda demi generasi emas sepak bola Indonesia di masa depan. Di sisi lain, di tengah kesibukannya membenahi sepak bola nasional, Erick Thohir menyampaikan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan dan penuh ambisi. Ia mengisyaratkan bahwa dirinya masih membuka peluang untuk melanjutkan masa jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI, tentunya jika masyarakat dan para pejabat yang berwenang memberikan kepercayaan kembali. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, dan salah satunya adalah target besar yang hingga kini belum tercapai, yakni mengantarkan timnas Indonesia senior tampil di Piala Dunia. Bagi Erick, keberhasilan di level kelompok usia muda belum cukup untuk membuatnya merasa puas. Ia melihat bahwa puncak dari seluruh proses pembinaan adalah saat tim nasional utama bisa bersaing di panggung sepak bola dunia. Selama tujuan besar itu belum tercapai, ia merasa perjuangan belum selesai. Dedikasinya terhadap perkembangan sepak bola nasional tak sekadar untuk meraih prestasi sesaat, melainkan menciptakan fondasi jangka panjang yang kokoh. Ia pun menyadari bahwa jalan menuju target tersebut tidaklah mudah,
Namun dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak, harapan itu tetap realistis. Erik percaya bahwa mimpi membawa Garuda ke pentas dunia bukanlah sesuatu yang mustahil, asal dijalani dengan komitmen, kesabaran, dan visi yang jelas. Lalu setujukah kamu jika kontrak Nova Arianto diperpanjang 5 tahun lagi? Dan setujukah kamu jika PSSI diperpanjang juga masa jabatan Erick Thohir? Jika kalian setuju silakan tulis setuju di kolom komentar ya guys. Alhamdulillah, Jairo Riedewald akan sah jadi WNI secepatnya. PSSI beri laporan berkas-berkasnya sudah lengkap tinggal tunggu jadwalnya saja. PSSI tengah mengupayakan proses naturalisasi Jairo Riedewald agar bisa segera memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025. Pemain yang saat ini membela klub Belgia, Royal Antwerp, diproyeksikan untuk memperkuat lini tengah Garuda dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2025. Kabar ini muncul setelah Yusa Nugraha, seorang pemerhati sepak bola diaspora, bertemu dengan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Dari pertemuan tersebut, terungkap bahwa proses administrasi Riedewald sedang dikebut agar ia bisa segera bergabung dengan skuad Merah Putih. Mengingat pentingnya 2 laga kualifikasi yang akan dijalani Indonesia pada bulan Maret, kehadiran pemain berusia 28 tahun itu diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan bagi tim. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, dikabarkan telah berbicara langsung dengan Riedewald untuk membujuknya agar bergabung dengan Garuda. Hubungan baik antara keduanya, yang pernah bekerja sama di tim nasional Belanda kelompok usia, diyakini menjadi faktor penting dalam meyakinkan sang gelandang untuk membela Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, Riedewald bisa langsung tampil dalam laga krusial menghadapi Australia dan Bahrain. 2 pertandingan ini menjadi penentu langkah Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Dengan persaingan yang semakin ketat, tim membutuhkan pemain berkualitas yang mampu memberikan dampak instan di lapangan. Sebagai pemain yang pernah membela Ajax Amsterdam dan Crystal Palace, Riedewald memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Kemampuannya sebagai gelandang bertahan yang juga bisa bermain sebagai bek tengah menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Kombinasi visi bermain, ketenangan dalam menguasai bola, serta kemampuan bertahan yang solid dapat memberikan dimensi baru dalam skema permainan Kluivert. Saat ini, PSSI dan pihak terkait sedang mengurus seluruh dokumen yang diperlukan agar proses naturalisasi berjalan lancar. Jika semua persyaratan terpenuhi tepat waktu, Riedewald bisa segera mengucap sumpah sebagai warga negara Indonesia dan resmi memperkuat Garuda. Para pendukung sepak bola tanah air tentu menantikan kepastian kabar ini. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Indonesia akan memiliki tambahan pemain berkelas yang bisa menjadi pembeda dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Kini, semua mata tertuju pada perkembangan proses ini, dengan harapan Jairo Riedewald bisa segera berseragam merah putih dan membawa timnas Indonesia semakin kompetitif di level internasional. Kode keras, Mark Klok berharap bisa bermain dengan Tom Haye di timnas Indonesia. Klok menilai Tom Haye adalah sosok pemain berbakat yang punya banyak pengalaman. Timnas Indonesia saat ini memiliki banyak opsi di lini tengah, dengan 2 nama yang cukup menonjol, yaitu Mark Klok dan Tom Haye. Keduanya memiliki pengalaman yang cukup dalam di level klub maupun internasional, sehingga kehadiran mereka bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Mark Klok sejauh ini telah mencatatkan 19 penampilan bersama timnas Indonesia dan turut berkontribusi dengan mencetak 4 gol. Namun, terakhir kali ia mengenakan seragam merah putih adalah pada Januari tahun lalu. Sementara itu, Tom Haye yang baru menjalani debutnya pada 2024 langsung menjadi pilihan utama di lini tengah. Dalam 9 pertandingan, ia sudah mencetak 2 gol dan menunjukkan peran penting dalam skema permainan Indonesia. Dengan kemiripan peran yang dimiliki keduanya, menggabungkan Klok dan Haye di lini tengah bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Patrick Kluivert. Sebagai gelandang bertahan, mereka sama-sama bertugas menjaga keseimbangan permainan dan memberikan perlindungan bagi lini belakang. Oleh karena itu, memasukkan keduanya secara bersamaan membutuhkan pendekatan taktis yang tepat agar peran masing-masing bisa saling melengkapi.
Tom Haye sendiri mengakui bahwa bermain bersama Klok dalam satu tim bisa menjadi skenario yang menarik, meski tidak mudah untuk diterapkan. Namun, ia tetap membuka kemungkinan bahwa jika situasi di lapangan mengharuskan mereka berdua bermain bersama, ia siap beradaptasi demi kepentingan tim. Di sisi lain, Klok masih menantikan kesempatan untuk kembali memperkuat timnas Indonesia dan berduet dengan Haye. Dengan pengalaman dan gaya bermainnya yang agresif, Klok bisa menjadi tandem yang solid bagi Haye dalam mengontrol lini tengah dan menghadapi lawan-lawan kuat di pentas internasional. Keputusan akhir tentu ada di tangan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Selain Klok dan Haye, masih ada beberapa pemain lain yang bersaing untuk mengisi posisi gelandang, seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Nathan Chu Aon, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Jika Kluivert berhasil menemukan formula yang tepat untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing pemain, lini tengah timnas Indonesia bisa menjadi lebih kuat dan kompetitif. Dengan jadwal berat yang menanti di kualifikasi Piala Dunia 2026, memiliki kedalaman skuad di lini tengah tentu akan menjadi keuntungan besar bagi skuad Garuda. Alhamdulillah, Christian Gonzalez bersyukur timnas Indonesia ditakuti oleh tim-tim di Asia Tenggara. Dia berterima kasih PSSI sudah datangkan Shin Tae-yong. Kabar pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia menimbulkan berbagai reaksi, termasuk dari legenda sepak bola nasional, Christian Gonzalez. Mantan striker andalan Garuda ini turut memberikan pandangannya terkait keputusan PSSI yang mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut pada 6 Januari 2025. Shin Tae-yong yang telah menangani timnas Indonesia sejak 2020, resmi diberhentikan dari jabatannya dan posisinya digantikan oleh Patrick Kluivert. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat peran besar yang dimainkan Shin dalam membangun kembali kekuatan tim Merah Putih di kancah internasional. Di bawah arahannya, Indonesia mengalami peningkatan signifikan, baik dari segi permainan maupun mentalitas para pemain. Christian Gonzalez, yang pernah menjadi pilar utama timnas Indonesia, ikut menyoroti keputusan tersebut. Ia bahkan mengutip kata-kata dari mendiang Alfred Riedel, mantan pelatih Garuda yang pernah membawa tim nasional melaju hingga final Piala AFF. Menurutnya, kepergian Shin Tae-yong merupakan kehilangan besar bagi sepak bola Indonesia, terutama mengingat dampak positif yang telah ia berikan selama beberapa tahun terakhir. Gonzalez juga menekankan bahwa banyak pecinta sepak bola tanah air merasa kecewa dan sedih dengan keputusan ini. Pasalnya, di bawah asuhan Shin, timnas Indonesia kembali menjadi tim yang disegani di kawasan Asia Tenggara dan mulai menunjukkan perkembangan menjanjikan di level Asia. Performa agresif dan disiplin yang diterapkan Shin berhasil mengubah wajah sepak bola Indonesia, menjadikan timnas lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya. Meskipun demikian, Gonzalez tetap berharap bahwa penggantinya, Patrick Kluivert, bisa meneruskan jejak yang telah ditinggalkan Shin. Ia berharap mantan striker Barcelona itu dapat mempertahankan momentum positif yang telah dibangun dan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. PSSI sendiri secara resmi mengumumkan penunjukan Kluivert sebagai pelatih baru pada 8 Januari 2025. Pelatih asal Belanda ini memiliki rekam jejak yang cukup baik sebagai pemain maupun pelatih, dan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi Garuda. Kini, tugas berat menanti Kluivert untuk melanjutkan perkembangan timnas Indonesia. Dengan pondasi yang telah dibangun Shin Tae-yong, harapan besar ada di pundaknya untuk membawa Garuda semakin bersinar di pentas internasional. Para pendukung pun menantikan bagaimana strategi dan pendekatan yang akan ia terapkan untuk memastikan Indonesia terus melangkah maju di dunia sepak bola. Patut diacungi jempol, media Italia iri lihat perkembangan timnas Indonesia di tangan Erick Thohir. Mereka tak heran karena sudah tahu kualitas Erick Thohir saat pimpin AC Milan. Media Italia menaruh perhatian khusus pada perkembangan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Dalam salah satu artikel yang mereka publikasikan, mereka mengupas latar belakang kebijakan naturalisasi yang memungkinkan Indonesia merekrut pemain keturunan yang lahir dan berkembang di Belanda.
Dalam tulisan tersebut, media ini menjelaskan bahwa hubungan historis antara Indonesia dan Belanda menjadi faktor utama banyaknya pemain berbakat yang memiliki darah Indonesia di negeri kincir angin. Hubungan ini menciptakan peluang besar bagi PSSI untuk menarik talenta yang sebelumnya bermain di Eropa agar membela Garuda. Selain membahas latar belakang historis, media Italia itu juga menyoroti peran Erick Thohir dalam mempercepat proses naturalisasi di Indonesia. Sejak menjabat sebagai ketua PSSI, Erick aktif mendekati pemain-pemain keturunan yang berkarir di kompetisi Eropa, terutama di liga-liga top seperti Eredivisie dan Serie A. Hasilnya, sejumlah pemain berkualitas tinggi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Jai Itzes, Kelvin Verdong, Mees Hilgers, hingga Kevin Dix kini bersedia membela timnas Indonesia. Lebih lanjut, media ini juga menyoroti komentar Erick Thohir tentang strategi jangka panjangnya dalam membangun sepak bola Indonesia. Meski naturalisasi menjadi salah satu solusi jangka pendek untuk meningkatkan kualitas timnas, ia menegaskan bahwa pembinaan usia muda tetap menjadi prioritas utama. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa di masa depan, Indonesia memiliki pemain lokal berkualitas yang mampu bersaing di level internasional tanpa harus terlalu bergantung pada naturalisasi. Erick juga menyadari bahwa kebijakan ini menuai pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Namun, ia berpegang teguh pada pandangannya bahwa timnas Indonesia harus terus berkembang agar bisa bersaing di kancah internasional. Kehadiran pemain keturunan di skuad Garuda dinilai dapat mempercepat proses peningkatan kualitas tim, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Saat ini, timnas Indonesia sedang berada dalam jalur yang menjanjikan setelah berhasil melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan 6 pertandingan yang telah dijalani, Indonesia menempati posisi ketiga klasemen sementara. Jika mampu mempertahankan atau meningkatkan performa mereka, peluang untuk tampil di Piala Dunia terbuka lebar. 2 tim teratas di grup akan langsung lolos ke putaran final, sementara tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat masih memiliki kesempatan melalui babak play-off. Dengan kombinasi strategi naturalisasi dan pengembangan pemain muda, timnas Indonesia kini berada di titik yang lebih kompetitif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Harapan besar pun muncul agar skuad Garuda bisa mencatatkan sejarah dengan tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Ngeri, Rizky Ridho sukses catatkan statistik passing paling bagus di Liga 1. Kualitasnya sekarang bisa disandingkan dengan pemain-pemain naturalisasi. Rizky Ridho terus menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu bek terbaik di Indonesia dengan mencatatkan pencapaian luar biasa di BRI Liga 1 musim ini. Sebagai kapten Persija Jakarta, ia berhasil mencatatkan total 1044 operan sukses, dengan rata-rata 52,2 operan per pertandingan. Statistik ini menjadikannya pemain lokal pertama di musim ini yang mampu mencapai angka 1000 operan sukses, sebuah pencapaian yang menunjukkan betapa penting perannya dalam permainan tim. Petinggi Liga Indonesia, Guntur Cahyo Utomo, mengungkapkan bahwa Ridho memiliki gaya bermain yang sangat efektif. Sebagai bek tengah, ia tidak hanya tangguh dalam bertahan, tetapi juga mampu berperan dalam membangun serangan dari lini belakang. Kemampuannya dalam mendistribusikan bola dengan akurat dan tenang menjadi keunggulan yang membuatnya berbeda dari banyak bek lain di kompetisi domestik. Performa impresif ini tentu menjadi sinyal kuat bagi persaingan di lini belakang timnas Indonesia. Dengan kedatangan pemain naturalisasi seperti Jai Itzes dan Mees Hilgers, posisi Ridho di skuad Garuda tidak serta-merta aman. Namun, bek muda ini telah membuktikan bahwa ia bukan hanya sekadar pelengkap, melainkan pemain yang siap bersaing untuk mempertahankan tempatnya di tim utama. Persaingan di sektor bek tengah timnas Indonesia memang semakin ketat. Jai Itzes yang bermain di Italia dan Mees Hilgers yang berkompetisi di Eredivisie tentu memiliki pengalaman di level yang lebih tinggi. Namun, Ridho menunjukkan bahwa pemain lokal pun mampu tampil konsisten dan memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi. Dengan kemampuannya dalam menguasai bola, membaca permainan, serta kecerdasannya dalam mengatur ritme dari lini belakang, ia terus menjadi salah satu bek yang diperhitungkan oleh pelatih Patrick Kluivert. Selain Ridho, beberapa pemain lokal lain juga mulai mencatatkan jumlah operan sukses yang tinggi di BRI Liga 1.
Hal ini menunjukkan bahwa kompetisi domestik semakin berkembang dan para pemain semakin memahami pentingnya membangun serangan dari bawah. Perkembangan ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang mengandalkan permainan modern dengan penguasaan bola sebagai salah satu kunci strategi. Dengan performa yang terus meningkat, Rizky Ridho kini menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan tempatnya di skuad Garuda. Namun, jika ia mampu terus tampil konsisten dan menunjukkan keunggulannya dalam mengorganisir permainan dari lini belakang, bukan tidak mungkin ia tetap menjadi pilihan utama timnas Indonesia di berbagai kompetisi mendatang. Mantap, timnas Indonesia menang 4-0 dari India saat laga uji coba. Meskipun begitu, Indra Syafri minta anak didiknya untuk tetap jaga fokus karena ini cuma tim India. Timnas Indonesia U20 sukses menutup ajang Mandiri Challenge Series dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas India di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, pada Kamis lalu. Meski demikian, pelatih Indra Syafri masih belum sepenuhnya puas dengan performa anak asuhnya. Menurutnya, meski menang besar, masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki sebelum Garuda Muda berlaga di Piala Asia U20 2025. Indra menyoroti beberapa kesalahan yang dilakukan para pemain selama pertandingan. Ia menilai bahwa timnya masih bisa tampil lebih baik, terutama dalam hal konsistensi permainan dan pengambilan keputusan di lapangan. Namun, di balik evaluasi tersebut, Indra memastikan bahwa proses seleksi telah rampung, dan ia sudah menentukan 23 pemain yang akan dibawa ke Cina untuk berlaga di turnamen kontinental. Tim pelatih Timnas Indonesia U20 telah melakukan validasi terhadap seluruh pemain yang tampil dalam Mandiri U20 Challenge Series. Kompetisi ini menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka sebelum daftar final diumumkan. Indra menyebutkan bahwa nama-nama yang akan memperkuat Garuda Muda di Piala Asia U20 akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan, tepatnya antara 2–3 Februari. Sementara itu, salah satu pilar utama di lini serang timnas U20, Jens Raven, menyatakan bahwa timnya sudah berusaha maksimal dalam pertandingan melawan India. Ia menilai kemenangan 4-0 tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh pemain, baik dalam sesi latihan maupun saat pertandingan berlangsung. Meskipun masih ada hal yang harus diperbaiki, ia optimistis tim ini memiliki potensi besar untuk tampil kompetitif di turnamen mendatang. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup C Piala Asia U20 2025 bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Grup ini bisa dibilang cukup berat, mengingat Uzbekistan dan Iran merupakan tim yang memiliki rekam jejak kuat di level Asia. Turnamen ini akan digelar di Cina mulai 12 Februari hingga 1 Maret, dan Garuda Muda harus mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa bersaing di fase grup dan berusaha lolos ke babak berikutnya. Dengan komposisi tim yang segera diumumkan, Indra Syafri dan staf kepelatihan kini fokus pada persiapan akhir sebelum bertolak ke Cina. Para pemain yang terpilih diharapkan mampu menunjukkan performa terbaik mereka dan membawa timnas Indonesia U20 melangkah sejauh mungkin di turnamen ini. Harapan besar ada di pundak mereka untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Siapa sangka, Ian Maatsen saat ini tengah jadi rebutan timnas Indonesia dan Belanda. Beruntung Maatsen tetap memilih skuad Garuda untuk karir internasionalnya. Bek kiri yang saat ini bermain untuk Aston Villa tersebut memang memiliki darah keturunan Indonesia dari garis ibu yang berasal dari Jawa. Meski lahir dan besar di Belanda, peluang bagi Maatsen untuk membela skuad Garuda secara hukum masih terbuka, meskipun prosesnya diyakini tidak akan mudah. Sebelumnya, Maatsen pernah mendapat panggilan dari Ronald Koeman ke skuad timnas Belanda senior, tetapi hingga kini belum pernah diberi kesempatan bermain. Bahkan, pada FIFA Matchday November 2024 lalu, harapannya untuk mencatatkan debut bersama The Oranje kembali pupus. Alih-alih dipanggil ke tim utama, ia justru dimasukkan ke dalam skuad Belanda U21. Maatsen juga sempat masuk dalam daftar pemain yang dibawa ke Euro 2024 sebagai pengganti Frenkie de Jong yang mengalami cedera. Namun, kesempatan bermain tak kunjung datang, sehingga statusnya sebagai pemain yang belum pernah tampil di level senior tetap bertahan.
Hingga kini, ia telah mengoleksi 19 caps bersama timnas Belanda U21, tetapi tanpa satu pun penampilan di skuad utama. Secara teoretis, Maatsen masih bisa membela timnas Indonesia, tetapi prosesnya kemungkinan besar akan menemui tantangan besar. Salah satu hambatan utama adalah regulasi FIFA terkait perubahan asosiasi. Berdasarkan aturan yang berlaku, seorang pemain yang ingin berganti tim nasional tidak boleh memiliki catatan bermain untuk tim junior di atas usia 21 tahun. Situasi yang dialami Maatsen mirip dengan kasus Martin Paes, kiper FC Dallas yang ingin membela Indonesia. Proses perpindahan Paes sempat berlarut-larut dan bahkan berpotensi harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Jika skenario yang sama terjadi pada Maatsen, maka PSSI harus mempersiapkan strategi hukum yang matang agar peluangnya membela Garuda tetap terbuka. Selain itu, harga pasarnya yang mencapai lebih dari 500 miliar rupiah menjadikannya sebagai salah satu pemain keturunan termahal yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Nilai tertingginya bahkan pernah menyentuh angka hampir 700 miliar rupiah, mencerminkan kualitasnya yang sudah diakui di level tertinggi sepak bola Eropa. Patrick Kluivert tentu akan sangat diuntungkan jika bisa mendapatkan jasa Maatsen. Kemampuannya sebagai bek kiri modern yang kuat dalam bertahan dan aktif membantu serangan bisa menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, semuanya tergantung pada seberapa besar PSSI dan Maatsen sendiri ingin mewujudkan kemungkinan ini, serta bagaimana FIFA akan menyikapi regulasi terkait perubahan asosiasi. Ini baru mantap, Elkan Baggott cetak assist menawan di laga versus Lincoln City. Legenda Manchester United beri pujian. Netizen langsung halu Elkan bisa gabung setan merah. Blackpool terus menunjukkan peningkatan performa di Ligue 1 musim ini setelah meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Lincoln City. Salah satu pemain yang tampil impresif dalam laga tersebut adalah Elkan Baggott, bek timnas Indonesia yang semakin mendapat kepercayaan dari pelatih Steve Bruce. Baggott menjadi sosok penting di lini pertahanan Tetangerines dengan tampil solid sepanjang pertandingan. Selain menjaga lini belakang dengan baik, ia juga memberikan kontribusi ofensif dengan mengirimkan umpan matang yang berujung pada gol kedua Blackpool yang dicetak oleh Oliver Casey. Kombinasi keduanya membuat pertahanan Blackpool semakin kokoh, sebuah faktor yang berperan besar dalam kemenangan ini. Keberhasilan mengalahkan Lincoln City menandai kemenangan ke-9 Blackpool musim ini. Dengan tambahan 3 poin, mereka kini mengoleksi 37 poin dari 27 laga dan menempati posisi ke-13 di klasemen sementara. Bruce menilai timnya telah mengalami perkembangan signifikan dibandingkan awal musim dan semakin efektif dalam memanfaatkan peluang. Salah satu aspek yang menjadi keunggulan Blackpool saat ini adalah kekuatan mereka dalam situasi bola mati. Dengan pemain-pemain yang memiliki postur tinggi dan fisik kuat, tim ini semakin sering menciptakan ancaman dari skema set piece. Hal ini menjadi nilai tambah dalam perjalanan mereka di kompetisi, terutama ketika menghadapi lawan-lawan dengan pertahanan solid. Di level individu, Baggott terus menunjukkan peningkatan performa dan kini menjadi pilihan utama di lini belakang Blackpool. Laga melawan Lincoln City menandai penampilannya yang ke-7 musim ini dengan total 515 menit bermain. Kepercayaan yang diberikan Bruce kepadanya semakin memperkuat posisinya dalam skuad utama. Penampilan gemilangnya bersama Blackpool juga membuka peluang bagi Baggott untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Terakhir kali ia membela Merah Putih adalah pada Piala Asia 2023, dalam pertandingan melawan Australia pada 28 Januari 2024. Dengan 22 caps internasional, Baggott bisa menjadi opsi menarik bagi pelatih Patrick Kluivert, terutama dengan peningkatan performanya di level klub. Steve Bruce sendiri sangat mengapresiasi kerja keras Baggott dan Casey dalam menjaga lini pertahanan. Ia optimistis timnya akan terus berkembang dan siap melanjutkan tren positif di pertandingan selanjutnya. Akhir pekan ini, Blackpool akan kembali bertanding di Bloomfield Road, dan mereka berharap bisa mempertahankan momentum positif yang telah dibangun sejauh ini. Alhamdulillah, Dion Marks dan tim Gepens sudah ambil sumpah WNI. Indra Syafri senang bukan main. Timnas U20 berpeluang susul timnas senior ke Piala Dunia.
Proses naturalisasi dua pemain keturunan, Tim Gepens dan Dion Marks, memasuki tahap akhir dengan agenda pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia yang dijadwalkan pada 8 Februari 2025. Namun, status mereka di Timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2025 masih belum pasti. Turnamen yang akan berlangsung di Cina pada 6 hingga 23 Februari itu menjadi tantangan besar bagi pelatih Indra Syafri. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Yaman, Iran, dan Uzbekistan, lawan-lawan tangguh yang memaksa Indra untuk meracik skuad sekuat mungkin. Demi meningkatkan daya saing, beberapa pemain keturunan telah diproyeksikan untuk memperkuat tim, termasuk Tim Gepens dan Dion Marks. Masalahnya, pengambilan sumpah kedua pemain ini baru akan dilakukan setelah Indra mengumumkan daftar 23 pemain yang dibawa ke Cina. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Adgas, sebelumnya menyatakan bahwa proses naturalisasi ini baru bisa berjalan setelah DPR menyelesaikan masa reses pada 6 Februari. Dengan jadwal yang sangat mepet, peluang Tim dan Dion untuk segera bergabung di Piala Asia U23 menjadi tanda tanya besar. Menurut anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, proses administrasi menjadi kendala utama. PSSI harus mendaftarkan pemain setidaknya 1 bulan sebelum turnamen, dengan seluruh dokumen yang berkaitan harus sudah terselesaikan. Dengan waktu yang sangat terbatas, Arya mengakui peluang keduanya untuk tampil di Cina cukup berat. Meski demikian, PSSI tidak hanya memproyeksikan Tim dan Dion untuk Piala Asia U20 saja. Mereka juga disiapkan untuk agenda lain yang tak kalah penting, seperti Piala Asia U23 dan SEA Games 2025 di Thailand pada akhir tahun. Kehadiran mereka di skuad Garuda Muda diharapkan bisa menambah kedalaman tim dan meningkatkan peluang meraih prestasi di berbagai turnamen internasional. Sementara itu, Indra Syafri harus segera memastikan komposisi skuad yang dibawanya ke Piala Asia U20. Dengan persaingan ketat di grup C, ia harus memilih pemain yang sudah siap baik secara administrasi maupun fisik. Kehadiran pemain keturunan memang bisa menjadi tambahan kekuatan, tetapi proses naturalisasi yang belum rampung membuatnya harus menyiapkan opsi lain. Kini, fokus utama Timnas Indonesia U20 adalah memastikan kesiapan skuad sebelum bertolak ke Cina. Sementara itu, publik sepak bola tanah air menunggu kepastian apakah Tim Gepens dan Dion Marks masih memiliki peluang untuk tampil di turnamen ini atau harus menunggu kesempatan di ajang lain. Tak tanggung-tanggung, demi tingkatkan kualitas Timnas Indonesia, Erick Thohir sampai ketemu langsung dengan Presiden FIFA. Akankah FIFA mau bantu Indonesia dengan mempermudah proses naturalisasi? Erick Thohir kembali melakukan pertemuan dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam sebuah agenda penting di Swiss. Namun, kali ini ia hadir bukan sebagai Ketua Umum PSSI, melainkan dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite Olimpiade Internasional. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda resmi bersama Presiden IOC, di mana Gianni Infantino juga turut hadir sebagai sesama anggota IOC. Meskipun pertemuan ini berlangsung dalam konteks yang berbeda, hubungan baik antara Erick dan Gianni tetap terjaga. Dalam kesempatan tersebut, keduanya juga menyempatkan diri untuk berbincang mengenai perkembangan sepak bola Indonesia. Salah satu topik utama yang dibahas adalah upaya transformasi sepak bola nasional, sebuah agenda yang terus didorong PSSI untuk meningkatkan kualitas kompetisi domestik serta prestasi timnas di kancah internasional. Erick menegaskan bahwa reformasi sepak bola Indonesia bukan sekadar wacana, melainkan program berkelanjutan yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk FIFA. Oleh karena itu, komunikasi yang intens dengan Gianni Infantino menjadi kunci dalam memastikan langkah-langkah strategis yang diambil PSSI sejalan dengan standar internasional. Sebelumnya, Erick dan jajaran PSSI juga melakukan perjalanan ke Belanda. Di sana, ia mengadakan pertemuan dengan pengurus Federasi Sepak Bola Belanda untuk membahas peluang kerjasama antara kedua federasi. Belanda menjadi salah satu negara yang memiliki sistem pembinaan pemain muda yang maju, sehingga kerjasama ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Selain bertemu dengan KNVB, Erick juga menyempatkan diri untuk menemui pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, beserta tim kepelatihannya. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai aspek persiapan timnas, termasuk strategi dan rencana jangka panjang dalam menghadapi berbagai turnamen mendatang.
Kluivert, yang memiliki pengalaman panjang di sepak bola Eropa, diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi skuad Garuda. Langkah-langkah yang dilakukan Erick Thohir ini menunjukkan komitmennya dalam membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Baik melalui komunikasi dengan FIFA, kerjasama dengan federasi luar negeri, maupun pembinaan timnas, semua elemen ini menjadi bagian dari visi besar untuk membangun sepak bola nasional yang lebih profesional dan kompetitif. Dengan sinergi antara PSSI, FIFA, serta berbagai pihak terkait, harapan untuk melihat timnas Indonesia semakin berprestasi di kancah dunia semakin terbuka lebar. Kini, tugas besar berikutnya adalah memastikan semua rencana ini dapat diimplementasikan dengan baik demi kemajuan sepak bola tanah air.